Cek nggih, matur nuwun. Nyuwun pandanganipun, sudut pandang dari piyambakipun ingkang paring asma Ki Restu Respati das pundi yang sudah jelajah jejak Malang, yang sering membahas situs dan segala macam. Baru kali ini saya bersilaturahmi langsung bertatap muka dengan beliau karena biasanya hanya lewat Facebook. Wah, Ki Restu luar biasa. Monggo, sewu. Ngatur nuwun waktunya. Sebetulnya Ki Demang yang ngajak gunem ya gak begitu ngikuti tadi. Cuman dari yang tadi sempat saya simak, ya sudah sangat lengkap ya untuk 800 tahun Singasari untuk temanya kali ini. Jadi mengenai untuk Singasarinya sendiri atau Tumapel sih masih memerlukan banyak usaha menurut saya untuk menampilkan kalian masih tadi bukti-bukti empiris semacam itu, karena dalam ilmu pengetahuan adalah bukti-bukti empiris yang terpenting begitu. Mengenai tadi yang disampaikan Pak Dwi Cahyono, Kutanagara, itu memang saya juga sependapat karena di foto Belanda yang pernah saya lihat itu ada tinggalan-tinggalan yang sangat besar ukurannya, minim 2 meteran lah, itu di daerah makam-makam Cina itu sangat mendukung sekali teori bahwa kota negara itu ada di daerah Kutub Bedah sekarang begitu. Dari ada perbandingan orangnya karena di foto itu yang saya lihat malah yang kalau masih ada harusnya itu yang terbesar, tinggalan-tinggalan terbesar yang ada di Malang. Entah kenapa sayang sekali tinggalan-tinggalan seperti itu musnah, hilang ya sampai sekarang. Masih ada di waktu masih makam-makam Cina yang ada di daerah Kebalen dan sekitarnya itu masih tertata indah sekali, dan arca-arca, makara, tangga, candi itu masih sangat bagus sekali. Ya, beberapa museum nasional ya, dan kita Tengare juga beberapa sempat pindah di asisten residen ya, yang sekarang jadi kantor pos itu. Iya, itu yang sangat, itu salah satunya. Dan kedua yang masih sangat membuat penasaran adalah yang tersebut di Negara Kertagama mengenai candi pendarmaannya Kenangrok yang ada di kita Tenggarai di Kagenengan itu. Kalau menurut Negara Kertagama itu kita telusuri, kita telisik sampai sekarang juga masih belum ketemu. Padahal kalau di naskah tertulis bahwa Hayam Wuruk saja itu sangat terkesima dengan gerbangnya, baru gerbangnya itu sangat terkesima, begitu besarnya. Itu juga masih tidak masuk akal kalau sampai hilang musnah itu. Tapi kita telusuri sampai sekarang juga masih belum ketemu. Gitu kira-kira. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun. Matur nuwun. Kirang setunggal malih kados Pak Dipentol niki. Sedikit ya untuk monggo. Restu ya. Jadi memang kalau kita lihat ya dari berbagai upaya, baik itu dalam bentuk kajian yang kemudian menghadirkan tulisan-tulisan atau kegiatan riset-riset yang melakukan lacakan data-data artefaktual, termasuk ekofaktual yang berkenaan dengan Singasari, itu sangat kurang. Kalau kita bandingkan dengan riset-riset untuk Majapahit, riset-riset di Singasari itu sangat kurang. Saya kebetulan beberapa kali ikut terlibat di ekskavasi Singasari, tidak lebih dari 5 kali, hanya sekitar 3 atau 4 kali. Nah,
pada periode yang sangat panjang itu hanya 3 sampai 4 periode. Yang terakhir pun itu sudah terjadi itu apa? Yang terakhir itu baru dilakukan penggalian di Singasari ya, di areal Singasari itu yang terakhir tahun 2000 awal Mas itu. Tahun 2000 awal. Jadi berarti 15 tahun setelah 15 tahun yang lalu itu sama sekali enggak ada riset termasuk ekskavasi yang ada di Candi Singosari. Beberapa terlambat. Bungkuk pas di bawah Pondok Bungkuk itu ada situs yang sangat penting, ada struktur besar di situ. Tapi terlambat. Sudah dincepi jadi masjid yang sangat permanen. Jadi kita sudah betul-betul kehilangan data. Ketika teman-teman pusat penelitian melakukan ekskavasi di Candi Putri, itu tinggal ketemu pojok karena sebagian besarnya itu sudah jadi fondasi rumah dan sekarang udah amblas. Itu jadi Candi Putri itu sudah almarhum itu ya, almarhum Candi Putri. Padahal di tempat itulah ditemukan arca yang sangat penting yaitu arca Pratnyaparamita. Yang lain lenyap, Candi Wayang atau yang Yesi Blum menyebut dengan Candi A, B, C dan seterusnya. Ini paling tidak Yesi Blum yang menulis disertasi mengenai Singasari mengatakan paling tidak ada 8 sampai 9 candi yang ada di Singasari. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi Singasari yang konon menjadi ibu kota kerajaan Kertanegara, Kadatuan Singasari di era Kertanegara itu memang sempat rusak parah ketika terjadi serangan dari Jayakatuang. Tapi sempat direvitalisasi, dibina ulang. Buktinya apa? Ketika Hayam Wuruk berkunjung ke Malang di negara Kertagama, itu menginapnya di Puri Singasari sampai kurang lebih sepekan ya. Ini menjadi petunjuk pada kita bahwa di masa Majapahit eks-Keraton Singasari yang sempat rusak karena satu serangan besar dari Jayakatuang itu sempat dibina ulang, diperbaiki ulang dan dijadikan sebagai pusat pasal Bre Tumapel itu ya. Bre Tumapel itu. Nah, tapi lagi-lagi nampaknya Singasari itu sempat juga menjadi ajang serangan VOC. Karena salah satu yang getol melawan VOC itu adalah apa yang disebut dengan ada beberapa orang yang bergabung dengan Maloyokusumo itu, salah satu diantaranya adalah Pangeran Singasari gitu ya. Jadi ada Sunan Mas, ada Maloyokusumo, kemudian ada ada Singasari. Nah, Singasari nampaknya sempat menjadi kadipaten karena itu makamnya yang di sebelah utara Bungkuk itu disebut dengan makam kadipaten. Dan Singasari itu kemudian ditinggalkan oleh warga ketika tahun kurang lebih 1967 ketika diserang oleh VOC, sebab salah satu di antara yang melawan VOC pada waktu itu adalah Pangeran Singasari. Nah, sejak itulah Singasari yang konon menjadi pusat pemerintahan itu menjadi hutan ya. Karena itu kalau kita lihat disertasi yang ditulis oleh Yesi Blum dikatakan bahwa setelah Candi Singasari menuju ke arah Dwarapala itu sudah mulai hutan belantara. Ini bayangkan, berarti itu tahun 1800-an awal, 1800 akhir, sekitar Dwarapala itu areal hutan belantara. Ini kan ibu kota yang sudah ditinggalkan, itu semacam nekropolis gitu ya, kota yang mati gitu ya. Ya karena perubahan politik, jadi ada serangan besar-besaran itu menyebabkan warga yang ada di Singosari itu kemudian naik untuk menyelamatkan diri ke arah Sumbul dan sebagainya, dan jejak-jejaknya itu kelihatan di lereng-lereng Semeru ya, yaitu orang-orang Aboge. Orang-orang Aboge Singosari itu sebenarnya adalah warga di bawah yang kemudian naik karena konflik politik di situ ya. Karena peristiwa tahun 1760-an ya. Karena perlawanan di Malang kan getol itu ya, sampai 4 tahun berturut-turut. VOC itu mendapat perlawanan itu mulai tahun 1767 sampai 4 tahun berikutnya. Salah satu yang getol melakukan perlawanan terhadap VOC yang berbenteng di sekitar RSUD itu Sairkuanalpar itu adalah Pangeran Singasari. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi musabab bahwa tinggalan-tinggalan Madam Singasari itu sempat terlupakan lama. Paling tidak mulai dari tahun 1700 pertengahan sampai dengan sekarang. Dan riset-riset ke arah itu sangat kurang. Eksplorasi yang kemudian menghasilkan tulisan-tulisan Singosari sangat kurang. Oleh karena itu kita berada dalam kegelapan untuk bagaimana melihat bagaimana misalnya rekonstruksi
ekonomi pada masa Singasari, bagaimana gambaran kehidupan sosial masa Singasari, karena riset-risetnya sangat kurang. Ya, kalau kita lihat buku sejarah nasional tentang Singasari itu hanya dibagi, itu kan bab-bab ya. Bab Singasari itu bab yang kecil. Artinya apa? Sebagai kajian, Singasari itu kajiannya sangat terlambat gitu ya. Kalau kita bandingkan kajian mengenai Majapahit, kajian mengenai Mataram. Oleh karena itu maksud saya, marilah kita suarakan ya. Mumpung ini merupakan momentum 800 Singasari, kita suarakan bahwa kita perlu ada upaya yang lebih keras ya untuk melakukan eksplorasi, konservasi dan fungsionalisasi yang berhubungan dengan Singasari. Apalagi ketika nanti itu menjadi KEK ya, kawasan ekonomi khusus, ludes itu. Ya, jadi senyampang, mungkin masih ada tempat-tempat yang belum tereksplorasi ya, belum menjadi pemukiman yang padat, ya kita manfaatkan, sehingga kita dorong pemerintah pusat itu untuk melakukan ekskavasi tahunan ya. Majapahit itu dulu pernah menjadi tempat untuk setiap tahun itu ada ekskavasi pindah dan itu sampai beberapa tahun. Singasari nggak pernah itu, hanya sekitar 3 atau 4 kali saja. Artinya perhatian dari provinsi, perhatian dari pemerintah pusat pun juga sangat kurang, apalagi daerah. Itu ya, apalagi Kabupaten Malang yang memang sangat kepeduliannya sangat rendah ya, itu ya. Nah inilah yang saya berharap, marilah kita bareng-bareng ya, kita keroyok bareng-bareng, kita coba suarakan. Senyampang ini merupakan momentum yang baik untuk paling tidak memberikan sinyal ya bahwa perlu ada perhatian yang lebih serius terhadap Singasari. Tidak hanya di Singosarinya yang sekarang, tapi juga di jejak-jejak lain yang tersebar khususnya di wilayah Malang Raya, untuk melakukan satu rangkaian kegiatan apapun kegiatannya. Paling tidak di setengah tahun terakhir ini, marilah kita menguatkan magnet Singasari. Jadi magnetnya yang mesti dikuatkan. Nah, magnet untuk apa? Untuk membawa orang untuk berperhatian terhadap berperhatian dulu ya. Jadi saya juga tidak tahu ini pemerintah provinsi mengancangkan rencana apa untuk 800 tahun Singasari gitu ya. Kabupaten Malang merencanakan apa untuk 800 tahun Singasari? Pusat merencanakan apa untuk 800 tahun Singasari? Nampaknya juga lupa kalau tahun ini 800 tahun Singasari gitu ya. Makanya mengapa saya ngomong ke Mas Joko Tebon, Mas, ini kita angkatkan, paling tidak kita tebar isu dulu lah ya, bahwa ini perlu disuarakan. Ini upaya menyuarakan, monggo bentuk penyuaraannya, monggo, apakah mau teman-teman seniman mau perform gitu di situs-situs yang berhubungan dengan Singasari, teman-teman melakukan jelajah situs, monggo, melakukan saresian, tentu bedah Singasari kan tidak cukup ngomong sekali seperti ini ya, perlu ada satu rangkaian, itu silahkan. Mau membuat lomba-lomba itu ya, mau membuat kemah budaya, monggo. Nah saya berharap itu, sehingga nanti apakah kita akan melakukan sendiri-sendiri per komunitas-komunitas atau kita membuat kegiatan bersama dan seterusnya, yang penting cair bahwa bisa dilakukan sendiri-sendiri asal titik tujuannya toh juga sama ya, sehingga paling tidak ini mengingatkan berbagai pihak, mengingatkan pemerintah pusat, provinsi, daerah, mengingatkan juga pada warga Malang bahwa Singasari butuh perhatian. Saya kira itu. Matur nuwun, Pak Dipentol ngapunten nggih, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12. Intinya semua yang hadir pada malam hari ini memiliki satu motivasi tersendiri untuk dapat nguri-nguri memeriahkan 800 tahun Singosari. Tidak dapat dipungkiri kita adalah orang Jawa. Kita orang Jawa yang selalu ini tadi ada pesan Jawa, yaitu yang datang ke sini untuk mempelajari sejarah, yaitu intinya ngugemi dawuh sesepuh nggih menika sangkan paraning dumadi. Ya kan, kita akan selalu mencintai sejarah-sejarah, kita akan mencintai leluhur-leluhur kita. Jadi pada malam hari ini intinya semoga yang kita bicarakan tadi, mulai banyak hal dari Ki Dwi Cahyono luar biasa sekali, bisa menjadi satu pematik
bisa menjadi satu sangu untuk menggapai kejayaan masa lalu di masa depan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu rahayu.